Ya, kalian pasti udah lihat IG gua, GTID, dan community YouTube. Kita dikirimin 3 monitor AOC tanpa info apapun. Tiba-tiba nyampe aja di depan studio dan ternyata setelah gua tanya ketiganya akan di giveaway. Iya. Tapi satu dari 3 monitor yang dikirimin belum kita review. Hari ini kita cek kualitasnya. Selamat datang di GTID channel paling canggih di 2021. Ya, AOC 24P2C kodenya. Kita udah review kakaknya kemarin di Q24P2C. Sebenarnya dari namanya aja kalian udah tahu bedanya. Q berarti QHD atau biasa dibilang 2K. Sedangkan nggak ada Q-nya, ini cuma Full HD, ya kita bisa bilang 1080p. Kalau kita bandingin keduanya di display specification, semuanya tuh sama. Dari mulai panel bit depth-nya sama-sama 8 bits murni. Brightness dan kontras, respon time-nya juga sama. Paling bedanya itu ya di bagian claim color gamutnya. Dan ternyata yang di 24P2C ini ada speaker, sedangkan yang kode Q-nya nggak ada. Kita tes sama-sama speaker 2x2 watt-nya. Untuk bodinya gue nggak bahas lagi di sini karena ini bodinya sama persis sama yang di Q24P2C. Daripada kalian bosan nontonnya, gue ulang gitu ya. Gue taruh aja videonya di atas, kalian tinggal klik untuk nontonnya. Untuk bagian portnya ini bisa dibilang sama dengan Q24P2C. Cuma di sini dikasih HDMI cuma satu aja. Sisanya sama persis untuk portnya. Satu HDMI 1.4, satu DisplayPort 1.2, USB-C support display, USB hub upstream untuk connect, dan power up 4 USB 3.2 Gen 1 port. 2 ngadep ke bawah, 2 lagi ditaruh di samping. Terakhir ada audio out. Di USB-C-nya kita nggak dikasih tahu berapa watt power delivery-nya. USB prematur kah? Untungnya pas gue tes pakai laptop gue, dia ngecharge. Berapa wattnya gue nggak tahu, tapi yang penting udah support. Laptop gue butuh sekitar 60-65 watt, berarti sekitaran segitu lah ya power delivery-nya. Kalau misalnya ini prematur sih jadi nilai minus parah banget untuk monitor ini. Tapi untungnya enggak. Untuk ergonomic stand-nya gue mesti mention lagi karena ini monitor productivity, ini penting. Semuanya tuh ada. Tilt-nya tuh jauh banget, bisa dongak ke atas. Ini bagus kalau misalnya kita pakai sambil berdiri ya. Karena duduk kelamaan bisa bikin kita masalah pinggang. Head adjustment-nya cukup oke, vertikal 2 arah bisa, dan sistem swivel yang dipasang di bagian bawah sistemnya kayak gini. Jadi bisa 180 derajat ke kanan dan juga ke kiri. Sistem kayak gini membuat stand-nya tuh yang nempel ke meja jadi lebih kecil ya, nggak kotak segede ini lagi karena ada lingkaran di tengah-tengahnya. Jadi membuat monitor ini lebih gampang goyang karena lebih kecil lagi. Padahal semuanya udah kualitasnya lumayan, oke, besi. Spek yang AOC taruh di website resminya 23,8 inch atau 24 inch, IPS panel flat, Full HD resolution, respon time-nya 4 milisecond GTG, refresh rate maksimum 75 Hz, semua port di monitor ini udah bisa support 75 Hz. Jadi apa aja lo pakai nggak ada masalah. Support FreeSync dan pastinya G-Sync compatible via DisplayPort. sRGB 107% dengan brightness 250 nits dan kontras 1000:1. Langsung kita tes pakai data color, sekalian juga lah gue sebelahan hasilnya sama Q24P2C-nya biar kalian bisa langsung bandingin perbedaan keduanya. Kalau gamut kita bisa lihat Q24P2C jauh meninggalkan monitor 24P2C ini. Di sisi brightness-nya malah beda, dimana 24P2C bisa dapetin brightness tinggi banget di 300,6 nits dengan kontras 1020:1 dan white point-nya 7000 Kelvin. Untuk color uniformity di 24P2C yang ini jauh lebih rapi di 9 titik pengetesan di brightness 100% dengan max cuma 3,0 delta E. Nah, untuk luminance-nya nih di 24P2C ini agak kurang bisa menjaga brightness-nya.
Jadi dia nggak terlalu stabil di 9 titik pengetesan. Maksnya sampai 17% lebih gelapnya dan banyak titik yang udah 10% ke atas. Untuk color akurasi bisa gue bilang ini seimbang. Q24P2C unggul tipis banget. Dan setelah kita kalibrasi 24P2C max-nya masih agak tinggi di 4,02 delta E. Overall rating yang dikasih data color ke kedua monitor ini sebelum dikalibrasi sama-sama 4,0 poin. Bisa kita bilang ini seimbang. Oke, seperti biasa kita pengetesan bleeding. Di sini gue show something yang hitam pekat. Cuma di kamera agak susah ya, gue ISO-nya gue naikin gede banget supaya kelihatan bleedingnya. Karena di sini agak sedikit bleedingnya di kiri bawah bagian sini dan agak di atas di sini. Jadi gue terangin gitu ya, ISO-nya gue kencengin, makanya monitornya kelihatannya bukan hitam tapi kayak abu-abu gitu. Ya, ini semua nggak menjamin ya monitor kalian dapatnya atau bleeding atau enggak. Semuanya udah kayak ngegaca kalau monitor bleeding. Tapi selama itu nggak mengganggu pemakaian, saran gue ya udah cuekin aja. Walaupun emang enak ya, nggak bisa gue pungkiri emang enak kalau kita dapat monitor yang nggak bleeding. Ya kayak udah menang undian lah. Ya itu pengetesan kita. Ya, sampai bagian ini gue baru ingat kita belum buang-buang manual book. Set. Gue lakuin aja di sini. Kalian kelengkapan lainnya gue show ke kalian. Kabel power, HDMI, kabel USB hub, USB-C to Type-C. Dan monitor ini bisa kalian dapetin di harga 2,6 juta dengan garansi AOC 1+2 seperti biasa. 1 tahun full garansi dan 2 tahun servis aja. Saingannya di pasaran gue cuma bisa nemuin beberapa aja. Karena segmen ini agak kurang dilirik banyak brand. Dell P2419HC itu di 3,2 juta, Dell U2421HE 4,2 juta, ViewSonic VX2485MHU 3 juta. Monitor AOC ini udah berikan segalanya yang bisa diberikan di harga 2,6 juta untuk productivity, dari mulai full ergonomic stand, kualitas panel yang cukup memadai dari sisi warna dan color gamut, dan yang paling penting sih USB-C-nya yang membuat meja lu tuh kalau pakai monitor USB-C yang bisa ngecas kayak gini, ya jadi cuma ada satu kabel aja yang nongol kelihatan gitu, bisa disembunyi-sembunyiin juga. Dan kalau lu pakai lagi keyboard dan mouse wireless, udah clean banget pasti meja lu. Dan dia juga udah kasih speaker dan USB hub juga. Jadi udah komplit banget di 2,6 juta, termurah juga di pasaran dan komplit. Itu penting banget. Hal terpentingnya tuh adalah gini, dengan semua yang tadi gue sebutin, komplit, termurah, tetap aja susah sebenarnya untuk bilang monitor ini worth it. Monitor 24 inch Full HD udah dimulai dari harga 1,4 juta di Philips. Nambah sejuta untuk USB-C masih masuk akal sebenarnya dari sisi harga. Tapi dari segi pemakaian ya tetap Full HD gitu ya. Buat gue productivity sekarang ini minimal 27 inch QHD lah. Either ada USB-C atau nggak ada. Mungkin karena gue udah kebiasaan pakai 34 inch Xiaomi ya. Jadi feeling ke Full HD itu agak kurang untuk kerja sehari-hari. Layar kerja itu kurang luas gitu di Full HD. Mungkin kalau kalian udah sering pakai Full HD dan tiba-tiba pindah ke QHD, gue yakin lah kalian akan ngerasain hal yang sama. Dan untuk rekomenin monitor ini ke semua orang, ya gue sekali lagi harus bilang susah. Tapi ya mau gimana, AOC udah memberikan yang terbaik buat kita dari sisi harga, fungsi semuanya udah ada, komplit di monitor ini. Sisanya kembali ke kebutuhan kalian. Kalau kalian memang cukup 24 inch Full HD dan mau meja bersih dari kabel-kabel yang belibet ya, ini monitor terbaik buat kalian. Kalau enggak ya kita tunggu 27 inch QHD, itu lebih enak ciamin. Gua Elwin dari GTID, itu review kita. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap. Oh iya, aku baru inget di sini tuh ada tulisan angpau gitu. Get free angpau, tapi gue bukan, nggak ada. Nanti gue tanya AOC dulu ya. Jangan sampai nanti yang menang nanya sama gue, kirain angpaunya gue yang ambil.